masuk akal. Ya orang masih bayi Masuk masih akal bayi. lah. Sekarang begini loh. Kamu Sudah lucu. dijelaskan. Ini Sudah Elesa dijelaskan. tolong di mute, si Calvin tolong di mute. Aduh, Kan sudah host. dijelaskan. Dia itu Mana ini host ini? manusia seutuhnya. Manusia Kau dengarkan dulu saya. Tentu dia Saya tidak debat kusir di sini. Maaf, saya tidak debat kusir di sini. Ya, dengarkan saya baik-baik. Ya, Yesus dengarkan. memiliki gelar sebagai Tuhan. Betul. Dia juga manusia. Nah, Betul. di dalam diri Yesus ada keilahian Yesus. Betul? Nah, pada waktu dia dilahirkan ibunya, dia masih bayi, keilahian dia sebagai Tuhan itu, apa yang dia lakukan pada waktu si bayi? Apakah dia bisa ganti? Jadi fix, Yesus itu tidak memiliki natur ilahinya. Karena pada waktu masih bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak tercatat di sini. Bagaimana aku mau jawab kalau nggak ada? Bagaimana mau tercatat? Sementara dia itu manusia. Manusia tanpa Calvin, dosa. tolonglah di mute host. Kalau nggak bisa dia di mute, turunkan aja. Ribet banget Kenapa? sih. Begini, Bu, kenapa saya katakan Yesus itu sebagai Tuhan saya? Oke, saya bacakan sama kamu ya. Saya bacakan sama kamu. Kita buka di dalam Matius. Kita buka dalam Matius. Kamu punya Bible atau dua perangkat? Jangan kamu naik ke sini hanya bermodalkan congor. Saya nggak mau. Saya berdiskusi sama orang yang ada apa? Matius 15. Ya, silakan bacakan. Oke, di situ mulai dari 21. Perikopnya Ya. perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Terus baca aja. Enggak, saya tanya, kita kaji dulu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Perempuan yang dari Tirus dan Sidon itu. Apakah dia orang Israel? Bukan. Oke. Aduh. Menurut orang Israel, perempuan ini orang kafir. Diam dulu. Saya diam dulu. Oh ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa Yesus tidak mau menjawab? Padahal dia udah dipanggil Tuhan. Bukan, teruskan. Kenapa Yesus tidak mau menjawab? Ya itu aja dulu jawab. Kalau saya teruskan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa perempuan itu diusir? Padahal dia dipanggil Tuhan. Sebentar dulu. Muridnya ya, murid yang bilang sama Yesus kan, suruh pergi, bukan Yesus ya, suruh ya. Saya bertanya dari pertamanya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Kenapa Yesus tidak menjawab ketika dia dipanggil Tuhan? Loh, kenapa? Kalau dia menjawab, kenapa kalau mau dipaksa? Kalau memang dia nggak menjawab di situ. Dia menjawab. Karena jawabannya ada berikutnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, kata hanya itu artinya apa? Oke, sebentar. Aku mau jelaskan ayat ini. Jangan kau jelaskan. Saya bertanya kata hanya. Kata hanya. Kata hanya. Iya. Kata hanya itu artinya apa? Oke. Pertama-tama kita harus tahu bahwa perempuan. Saya tidak perlu mau tahu pertama-tama. Kata hanya itu artinya apa? Sebentar dulu. Alkitab itu nggak sama dengan Al-Quran. Alkitab itu kita harus baca konteksnya. Jangan banyak apa. Kata hanya itu artinya apa? Aku diutus hanya untuk. Kata hanya itu artinya apa? Sebentar dulu. Anda mau dijawab tidak kan? Kalau Anda mau dijawab, jawab itu. Alkitab itu kita harus baca konteksnya, enggak langsung bertanya jawab aja, enggak, kita baca konteksnya. Kata hanya itu artinya apa? Kok lain? Kamu sudah makan, pertama-tama saya ambil piring, saya ambil nasi, terus saya ambil lauk. Nggak ada kayak begitu jawaban, bro. Kamu sudah makan, sudah. Nah, kata hanya itu artinya apa?
Kata hanya itu teruntuk seseorang aja, maksudnya begitu. Jadi Nah, nanti kalau udah. Anda mau Makanya framing kan? kenapa? Ya, Anda mau Makanya framing. kenapa Yesus tidak mau menjawab perempuan Kanaan itu walaupun sudah dipanggil Tuhan? Anda Karena mau framing Yesus kan kalau sudah mengatakan, begitu? Makanya kita baca kau konteks diam dulu. Kau lebih pintar saya ibu gembala, kau jangkau lawan saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Indonesia. Oke, Umat umat Arab. Israel. Sekarang aku Umat jelaskan. Israel. Dah, Bisa. sekarang kau baca berikutnya lagi. Tetapi Anda mau framing, makanya perempuan aku itu, baca, Anda mau kita framing. baca satu sekop nanti kita baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah, sekarang Yesus disembah oleh perempuan itu sama seperti kau. Kau mengatakan Yesus Tuhan. Tetapi Yesus katakan, "Woi Hendra, kau Bani Indonesia kuculuk. Aku diutus hanya untuk umat Israel, bukan untuk kau." Katanya kan udah dijawab. Baca berikutnya. Tetapi Hendra mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah Tuhan, aku." orang manggil Tuhan Terus dia apa ya. jawab Yesus? Terserah Apa ya. jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Itu kata Yesus. Terus apa jawab perempuan itu? Jawab perempuan itu, "Benar Tuhan, namun Benar, asu itu berarti kalian asu," dikatakan Yesus. Sumpah, bacakan terus. Bacakan terus, nggak usah ketawa. Kata perempuan itu, Tuhan bilang "Benar, lagi, ya. namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, bukan yang seperti Yesus kehendaki." Karena apa? Kau sudah dikatakan. Sebentar dulu. Dan seketika itu anak itu memang sembuh. Loh, iya. Kalian kayak pendeta-pendeta itu waktu mengusir jin-jin, setan-setan, iblis, itu kan dibantu oleh setan. Iblis bekerja sama dengan kalian. Makanya dikatakan Yesus, sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Inilah tabiat muslim. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Bukan framing. Loh, apa yang dikatakan Yesus? Bukan Yesus bilang begini, "Hei," pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani kepada Bapaknya, kepada Tuhannya, "Ya Bapa, biarkanlah kehendakmu yang jadi." Kau diam dulu. "Biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku." Nah, tetapi apa katanya kepada perempuan Kanaan itu? "Jadilah seperti yang kau kehendaki." Yang kau kehendaki. Kau mau manggil Tuhan, mau manggil apa kepada Yesus, kau sembah pun Yesus. Yesus mengatakan tidak patut memberikan ya, mengambil roti-roti remah-remah dan memberikannya kepada anak-anak, lalu diberikannya kepada asu. Makanya Yesus mengatakan apa? "Aku diutus hanya untuk," kita baca lagi yang berikutnya ini. Kau, kau baca, kuasai lah Bible kau ya dek ya. Ngapain kau jelaskan? Nggak usah dijelaskan. Nah, nanti anak framing Anda benar. Ya, kau mau jelaskan apa? Nah, sekarang kau baca di dalam Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 muridnya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus diperuntukkan umat Israel. Makanya orang yang di luar dari Bani Israel, ketika mengatakan dia Tuhan dan menyembah dia, Yesus katakan asu. Gimana? Aku bisa jelaskan? Ya, silakan jelaskan. Pertama-tama ya, perlu kita ketahui bahwa perempuan ini bukan orang Israel ya. Oke? Itu dulu. Kenapa ya? Dalam tradisi Yahudi, ingat ya, dalam tradisi Yahudi, orang yang di luar Israel itu adalah orang kafir. Dan sering juga orang Israel menyebut mereka anjing. Ya, anjing.
Lalu kenapa Tuhan sebenarnya di sini Tuhan mau menguji iman perempuan ini karena mereka sadar bahwa nabi itu hanya datang Di dari mana dia Israel. mau menguji? Mana datanya Yesus mau menguji? Oke. Mana Sekarang datanya kita Yesus baca. mau menguji? Oke. Sebentar. Mana? Tetapi sebentar dulu. Aku bacakan. Aku bacakan. Kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya Tuhan sudah menguji perempuan ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid datang dan berkata kepada, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh, dan pada akhirnya juga Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Ketika dia berkata, hai Mana Yesus ibu, menyembuhkan? Di mana Yesus menyembuhkan orang itu? dan Yesus seketika tidak itu ada menyembuhkan perempuan itu. Mana jadi siapa yang datanya menyembuhkan? disembuhkan? Ini dan Jadilah seketika kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang seperti ibu itu kehendaki, bukan seperti yang Yesus kehendaki. dan seketika itu juga anaknya, konteksnya dibaca Bu, Di ini mana baca. Yesus menghendaki anak itu sembuh? Tunjukkan sama Loh, saya. Di dan mana seketika Yesus menghendaki anak itu sembuh? Mana? Ibu ini kalau berdiskusi Kau nggak tahu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di mana Yesus mengkehendaki anak itu sembuh? Ibu baca konteksnya nggak? Perempuan ini datang memohon kepada Yesus. Di mana Yesus mengkehendaki anak itu sembuh? Kau tunjukkan datanya. Goblok, mana mancisnya? Sebentar Bu, ibu baca konteks. Ibu yang sakit ini datang Di kepada mana Yesus. Yesus mengkehendaki anak itu sembuh? Justru Kamu di baca sini ketika lah. Yesus, kamu Justru baca di sini ketika lah, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saya tunjukkan sama kau ya. Ini yang baru betul ya. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Jadi ini kalau saya jelaskan lagi. Jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu kata Yesus kepada Tuhannya. Nah, pada waktu perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus, dia mengatakan Yesus Tuhan, dia menyembah Yesus. Yesus sudah katakan dia asu. Yesus katakan, besar imanmu ibu. Terus apa katanya? Kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ibu itu kehendaki, bukan Yesus kehendaki. Yesus tidak pernah mengkehendaki anak itu disembuhkannya. Mana? Lalu Bu, lalu aku bertanya, siapa yang menyembuhkan anak ini? Hei, kau doa Bapa kami saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, kehendak Bapaknya yang jadi. Nah, di sini dikatakan Yesus, kau baca baik-baik, kau tahu nggak? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, yang kau mau. Perempuan itu mau, bukan seperti yang Yesus mau. Walaupun anak itu sembuh, yang menyembuhkan anak itu bukan Yesus. Oke, kalau ibu nggak percaya bahwa ini Yesus yang menyembuhkan, bagaimana kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa melalui Bapa? Oke. Oke, di mana? Kutunjukkan ayat. Buka datanya ya. Di mana? Tapi ingat, kalau kutunjukkan ayatnya, ibu tutup mulut ya. Di mana ya? Di mana? Oke. Lukas 7 ayat 14. Aku bacakan ya. Baca. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya, dan sedang pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tutup mulut ibu ya. Nggak usah lagi banyak cincong ya. Di Lukas berapa? Lukas 7 ayat 14. Aku berkata kepadamu. Lukas 7 ayat 14. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota,
ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Anda kan tadi bertanya, di mana Yesus menyembuhkan orang mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Yang kita bahas itu Yesus punya kuasa membangkitkan orang mati. Bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Jadi ini sudah bahwa Yesus punya kuasa. Kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ternyata dia membuka data yang menampol dirinya sendiri, bahwa orang-orang di situ mengatakan Yesus seorang nabi. Kau baca, jangan comot-comot. Kau baca, oke saya bacakan. Diam dulu, kau mute kan dia dulu, host. Moderator bekerja. Dia baca 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, Yesus. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Itu kata Yesus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan Yesus, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nya itu besar, berarti umat Yesus. Yesus seorang nabi. Hanya nabi lah yang punya umat. Hanya rasul yang punya umat. Tuhan tidak punya umat. Tuhan hanya mempunyai hamba. Kita semua. Yang namanya umat itu hanya satu golongan. Musa kepada umat Israel, Daud kepada umat Israel, Isa atau Yesus kepada umat Israel. Ternyata ketika Yesus membangkitkan orang muda ini, mereka memuliakan Allah, bukan Yesus. Dan mereka mengatakan apa? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, suatu tanda mujizat. Kalau orang itu memiliki mujizat, itu menunjukkan kenabian dan kerasulannya. Ternyata kau membuka data bahwa Yesus hanya seorang nabi besar untuk umat Israel. Tepuk tangan dulu, host. Kau nggak bisa tepuk tangan, host. Mana kau, host? Host, tepuk tangan, host. Host, tepuk tangan, host. Host, kemana hostnya nih? Aku paling benci kalau masuk room hostnya tidak ada. Host. Oh, host. Allah, ya, Bunda. Host, tolong standby lah, host. Iya, perbaiki anu tadi, Bunda. Bentar. Sekarang jawab. Yesus seorang nabi besar, kau bilang dia membangkitkan tanpa pertolongan Tuhannya. Ternyata orang-orang yang melihat itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus apa kata mereka? Mereka mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Makasih, Dek. Kau menunjukkan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi besar. Silakan jawab saya. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya dong. Tangannya, host. Host ini pun. Bentar, hostnya ini diam aja.
Nah nih Calvin, sini kau Calvin. Nah, kemana itu Calvin? Tanggapan kau Calvin? Hendra kan udah nggak mampu. Hendra udah babak belur dibuatnya bunda itu. Gimana Calvin? Coba kau Calvin. Dari duluan Calvin lah. Apa yang mau ditanya? Hendra udah nggak mampu Hendra, udah nggak mampu berdiri Hendra, udah babak belur. Saya mau bertanya. Nah, coba silakan. Kau jangan Saya mau Enggak, tanggapi aja itu. Tadi kan Hendra tuh kan nggak mampu. Elsa udah dulu Elsa. Hendranya udah babak belur. mau nggak mampu bertanya, berdiri. mau bertanya dulu, mau bertanya dulu, diam Paulus, dulu. sebentar. Diam dulu. Hendra, bagaimana dengan Lukas 7 nomor 14? Baik-baik saja kita, kawan? Ternyata Yesus membangkitkan orang itu, kau bilang tanpa pertolongan, tanpa bantuan dari Allah Bapa. Mereka memuliakan Allah dan mengatakan seorang nabi besar telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah Betul. melawat umatnya. Iya. Saya suka datanya si Hendra. Hendra, masih bernapas kau, Dek? Masih bernapas kau, Dek? Sehatnya kau, Dek? Kau diam dulu, saya mau sama Hendra. Kau gak usah ketawa, kau dari dulu gak ada ilmumu. Hendra, sehat kau, Dek? Kau bilang saya suruh tutup mulut. Kau bilang katanya Islam jangan membaca comot-comot ayat. Baca satu sekop. Baca satu sekop. Kau diam dulu. Kalau kau nggak bisa kondusif, saya turunkan. Saya sama Hendra. Jangan ada yang naikkan dia lagi. Tolong, host. Kau di bawah kau ketawa. Kau ketawa lah sesuka hati kau. Ternyata kau menyembah iblis. Nah, Hendra jawab. Kau bilang tadi di Lukas 7:14 saya disuruh tutup mulut saya. Tapi saya sudah tahu datanya itu. Kenapa nggak kau baca selanjutnya? Hello, Hendra. Jangan kau pura-pura. Nanti kau bilang, di mana datanya? Coba. Oke. Halo. Sebentar. Poin kita tadi itu. Itu kan bertanya. Cara berdiskusi sama perempuan. Jangan kau bilang poin. Yang di sini dikatakan mereka ketika melihat pekerjaan Yesus membangkitkan manusia ini, mereka memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan Yesus. Dan mereka mengatakan di mana dikatakan Yesus itu katanya Tuhan. Dibilang mereka begini, lalu mereka memuliakan Yesus. Terus seorang Tuhan telah muncul di tengah-tengah. Nggak ada. Seorang nabi besar. Nabi besar. Sudah apa kau? Sudah apa kau? Sudah makan takjil kau? Kalau belum bicara dulu. Jadi begini tadi ya. Ini tadi kan. Sebentar dulu. Makan kalau baca Alkitab itu lihat konteksnya. Ya lanjutlah kau. Lanjut kau dengan kau punya data yang kau tampung sendiri. Kau lawan datamu itu. Lawan. Anda kan tadi menuntut saya di mana kuasa Yesus bisa membangkitkan orang tanpa pengantara Bapa. Sekarang kan kutunjukkan ayatnya. Ayat Lukas 7 ayat 14. Di situ Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu," Yesus loh yang berkata ini, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ya. Di mana ayat ketiga di situ? Nah, sekarang ketika dia bangkit, nomor 15 yang kau baca. 15 yang baca lagi. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan, jangan comot-comot. Jangan Nanti kita lanjut hanya itu. satu. Bibir kau. Nanti kita Semua lanjut orang itu ketakutan. Nomor 16-nya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Bukan memuliakan Yesus. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak memuliakan Yesus? Kenapa memuliakan Allah? Berarti mereka tahu kuasa Allah ada di dalam diri Yesus. Kuasa Allah memberikan kuasa kepada Yesus itu atas izin Allahnya sendiri. Bukan kehendak Yesus. Kau nggak baca di dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ibu ini lompat kayak
Diskusi bukan begitu caranya, Bu, berdiskusi. Alah, kok diskusi nggak begini caranya? Kenapa kok diskusi cuma satu data saja kau baca? Kau baca seterusnya, oke? Kau baca, saya mau lihat. Saya akan baca ayat terusnya, tapi Ibu aku ya bahwa Yesus itu bisa membangkitkan orang mati Loh, kau baca dulu bagaimana saya mau mengakui bahwa Dulu Yesus ya. membangkitkan itu tanpa izin Tuhan ya? Kalau kau nggak membaca berikutnya lucu, kau memaksa saya harus mengikuti apa yang kamu mau sementara datanya nggak kau baca semua. Baca datanya. Anda kan bilang balik tunjukkan, aku tunjukkan sudah ayatnya dan sekarang datanya semua. Kau tunjukkan cuma satu data. Kau baca semua ayatnya kau baca, nomornya semua baca. Enak kali kau. Tapi kita sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya tanpa. Nggak ada deal. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang di sekelilingku, aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sebelum dia bangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Sebelum dia memberi makan 5.000 orang, dia memecah-mecahkan roti, 5 roti dan 2 ikan, dia berdoa dulu kepada Bapaknya. Nah, ketika kau tunjukkan di dalam Lukas 7 nomor 14, Lukas 7 nomor 14, dia membangkitkan manusia itu, anak muda itu, tetapi orang-orang itu ketakutan dan memuliakan siapa? Memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Terus Yesus dikatakan apa? Seorang nabi besar telah berada di antara kita. Terus apa berikutnya? Dan Allah melawat umatnya. Yesus punya umat. Makanya di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan umat Indonesia. Ibu berbelit-belit. Loh. Oke. Jadi Ibu sudah aku ya bahwa sama orang mati ya. Dengan kuasanya ya. Aku Ibu ya. Enggak usah lah. Kuasa siapa? Kuasa siapa? Dia sendiri. Itu ayatnya. Kuasa. Kau baca nomor 16-nya. Baca nomor 16-nya. Baca, Oke. kau baca dulu nomor 16-nya. Apa dibilang nomor 16-nya? Oke. Silakan. Aku ikuti umat kita bertanya. Kalian kan suka bertanya. Oke. Ya. Jadi sudah deal ya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya, deal sudah ya. Jadi Saya bilang baca dulu nomor 16-nya. Baca nomor 16-nya. Enak kali saya ikutin cara kau. Baca dulu nomor 16-nya. Baca dulu 16-nya. Enak kali kau. Baca dulu 16-nya. Kalau diskusi ingin maju, baca dulu 16-nya. Baca dulu 16-nya. Saya nggak mau. Saya minta Anda membaca 16-nya. Enak kali 14-nya. Nggak kau baca seterusnya. Kau pikir ini cuma satu ayat. Di dalam Lukas 7 nomor 11 sampai nomor 17. Baca dulu. Baca dulu sampai 16 17-nya. Cepat baca, saya mau dengar. Ayo. Oke. Tapi dia saya pakai kitab kau ini. Saya kitab kau. Oke. Ya. Tapi dia sudah ya. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati ya. Nggak ada. Tapi dia ya. Baca dulu 16-nya. Baca 16-nya. Baca 16-nya. Bagaimana? Gini loh, dalam diskusi itu. Hendra, Dek, baca 16-nya. Kau hanya baca sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ya berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Tapi kau nggak mau baca seterusnya, hanya bangkitlah. Baca 16-nya, silakan. Saya akan baca, tapi bersama. Baca Anda harus 16-nya. bahwa Yesus itu bisa Kamu baca dulu, hei. Kalau yang namanya diskusi, Dek, harus baca dulu datanya semua, baru kita bisa menyimpulkan. Di situ yang membangkitkan Yesus, tetapi kenapa yang dimuliakan adalah Tuhannya Yesus yang bernama Allah. Nah, sekarang baca 16. Oke, tapi sudah deal ya. Oke, deal ya, Bu ya. Nah, baca dulu 16-nya. Baca 16-nya. Baca dulu 16-nya. Saya mau deal apa? Saya mau deal apa? Kalau kau mengatakan, kalau kau mau mengatakan Yesus membangkitkan tanpa ada bantuan dari Tuhan ya, bagaimana dengan Elia? Elia membangkitkan manusia, tidak perlu mati, dia naik ke atas. Tuhan kamu membangkitkan orang, kau jadikan Tuhan. Nah, dia harus mati dan bangkit, baru dia naik ke atas. Elia tidak perlu mati, bro. Dia hebat, dia bisa membangkitkan orang mati juga. Kalau soal membangkitkan, Elia membangkitkan orang mati pun juga, bukan Yesus saja. Udah, sekarang kau baca 16-nya. Kau baca 16-nya cepat. Oke, tapi kita sudah deal itu ya. Oke, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Baca 16-nya. Kali deal gigi kau deal.
Baca 16-nya. Kalau tidak saya turunkan kau. Saya tidak mau berdiskusi sama orang-orang yang seperti ini. Kau sosok mau berdiskusi bagus, tetapi disuruh baca datanya semua kau nggak mau. Enak aja kau kutip satu data saja kau, satu ayat aja. Baca 16-nya. Apa dikatakan nomor 16? Ayo. Oke. Semua tapi kita itu ya. Ya, kita tinggalkan itu bahwa Yesus bisa menjadi sama. Sekarang aku baca ayat 16. Semua orang itu gigi kiper. Ini ku bacakan. Semua orang itu. Semua orang Ya. ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, bukan Allah itu Yesus. Memuliakan Yesus. Mereka nggak memuliakan Allah, mereka memuliakan Yesus. Baca dulu. Gimana sih ini ini baca. Salah itu. Loh, semua orang, ya, cepat. Ya. Kenapa sih? Semua orang ya, coba baca. ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, bukan Allah, Yesus itu. Hei. Itu namanya Yesus. Kau salah baca, coba ulang lagi. Ayat yang mana, Bu? Ayat yang mana ini yang mau dibaca? Yang Lukas 7 kan? Iya, ayat Lukas berapa? 7 kan? Kan Yesus kan yang membangkitkan. Nah, coba host besarkan saya biar dia baca dari sini. Host besarkan saya. Host jangan besar begini, host. Mana hostnya nih? Host. Oke, nih, saya tunjukkan aja nih. Saya tunjukkan, Dek. Saya tunjukkan ya. Biar jangan salah, Dek, ya. Nah, tadi kan ini 16-nya kan? 16-nya. Nah, coba kau baca. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhannya. Ya, baca nih. Semua orang itu diam dulu. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Yesus. Ini salah tulis ya. Ini bukan Allah, tetapi Yesus ya. Kan Yesus yang membangkitkan tanpa bantuan Tuhan kan? Tanpa bantuan Allah kan? Nah, memuliakan Yesus sambil berkata, Tuhan besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Yesus telah melawat umatnya. Jadi betul ya, ini bukan Allah ya, ini Yesus. Karena dia mengatakan Yesus membangkitkan anak muda itu tanpa bantuan Allah. Bukan Yesus ya, bukan Allah ya. Oke, saya ikut tapi Yesus ya. Kita ganti ya. Terserah ganti Yesus ya. Ya, ganti aja. Gak masalah, ganti saja. Berarti diakui ya bahwa Yesus yang membangkitkan orang mati ya. Oke, sudah diakui ya. Karena ayat 16 tetapi yang dimuliakan adalah Allah. Loh, Yesus yang membangkitkan, tetapi yang dimuliakan bukan Yesus tetapi Allah. Terus Yesus dikatakan apa sama orang itu? Yesus dikatakan nabi. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Tunjukkan datanya sama saya di dalam Lukas 7. Mereka mengatakan di sini adalah Tuhan Yesus yang membangkitkan anak muda ini. Mana? Saya baca tadi 16 bilang ganti Yesus. Jadi saya ganti Yesus saja ya. Gimana? Di mana datanya mereka memuliakan Yesus pada waktu Yesus yang bangkitkan anak muda itu? Ternyata dikatakan seorang nabi besar. Seorang nabi besar. Pertanyaan saya, siapa nabi besar yang dimaksud ini? Sudah, aku bacakan dulu ya. Siapa nabi besar yang dimaksud orang-orang ini? Coba Ibu, kalau diskusi teratur lah, nggak usah lah. Loh udah, kau bukan soal teratur. Kau tidak mau menjawab. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaan saya, siapakah nabi besar yang muncul di tengah-tengah mereka? Memang repot kalau berdiskusi sama perempuan. Mulutnya itu. Saya bertanya, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Siapakah nabi besar ini? Gimana? Aku bacakan. Ya. Itu kan tadi suruh. Oke. Aku bacakan ya. Tapi nggak diganti Yesus, tetap Allah kan? Tapi diganti Yesus. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Memuliakan Yesus ya, kata Ibu tadi ya. Memuliakan Yesus tadi. Ya. Ini yang ganti. Host, turunkan
disingkirkan dulu ini Paulus apa nih? Disingkirkan dulu. Agak ke sana. Jangan dulu. Sekarang yang saya tanya, seorang nabi besar ini siapa nabi besar? Enggak, yang tulisan ini disingkirkan. Yang biar aja dulu. Mana dia? Mana dia? Hei, Hendra! Hendra! Seorang nabi besar siapa namanya? Kau masih berutang jawaban sama saya. Mana nih? Siapa namanya seorang nabi besar? Hei! Tidak mungkin Tuhan punya umat. Tuhan itu mempunyai makhluk. Yang punya umat itu hanya nabi dan rasul. Maka Yesus katakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Israel itu umatnya Yesus. Tuhan tidak punya umat. Hei Hendra, seorang nabi besar. Belum Kenapa diturunkan? Jangan diturunkan dia. Jangan diturunkan. Naik lagi. Mana si Hendra? Hendra. Naik lagi kode. Terima udah itu Hendra. Sini. Tuh, tanggung jawab Hendra. Boleh kembali kayak gitu Hendra. Mana dia? Dia kena Bennett ya? Siapa nabi besar? Siapa namanya? Ini patroli. Ya, siapa nama nabi besar itu? Siapa nama nabi besar itu? Ya. Di Al-Quranmu siapa namanya? Di Bible kau. Siapa nama nabi besar itu? Di Al-Quranmu siapa namanya? Siapa nama nabi besar di dalam Lukas 7 nomor 16? Yang memberi data itu si Hendra. Hendra dinaikkan, host. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar itu? Aku mau bertanya, di Al-Quran siapa nabi besar? Kau nggak boleh jawab kan? Dah, turun. Saya nggak perlu yang kayak begitu. Nah, Hendra, kemana kau, Dek? Hendra, naik aja, Dek, naik. Hendra, aduh, kenapa turun lagi dia? Naikkan lagi dia tuh. Si Calvin jangan dinaikkan, saya nggak mau. Dia nggak bisa diskusi itu. Hendra dinaikkan. Siapa nama nabi besar yang di dalam Lukas 7 nomor 16? Hendra. Host, coba tengok dulu permintaan si Hendra, host. Kalau akun privat itu yang bisa naikkan cuman host. Hostnya standby juga lah kadang. Jangan pergi-pergi. Ini masih dicari, Bun. Jaringan kau agak nge-lag, Bun. Coba dibantuin. Enggak, si Hendra nggak bisa dijambak. Kau kirim permintaan Hendra. Kau naikin tapi kau nggak kirim permintaan. Nah, Hendra. Nah, mana dia? Kau berutang jawaban sama saya, Hendra. Siapa nama nabi besar itu? Nah, siapa namanya? Sekarang aku baca ya, Bu, kita tertib aja ya. Oke. Ya, kalau tertib kau yang tidak mau menjawab. Ya. Oke. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawan umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, pertanyaan saya, siapa nama nabi besar itu? Sebentar dulu, ini kan anggapan orang. Siapa nama nabi besar itu? Tidak ada nabi besar itu siapa. Di sini anggapan orang. Coba baca, Bu. Baca ayatnya. Semua orang itu ketakutan. Seorang nabi besar. Pertanyaan saya, siapa nama nabi besar itu? Mereka hanya menduga-duga. Kan di sini ayat 16. Orang itu ketakutan dan mereka memuliakan sambil berkata seorang nabi besar. Di mana kata mereka menduga-duga? Dari mana asumsimu mereka menduga-duga? Di mana datanya mereka menduga-duga? Sebentar, karena Yesus sudah membantah. Karena Yesus bisa No. Saya tidak mau berdiskusi berdasarkan asumsi. Di mana datanya mereka menduga-duga? Ngawur kau yang menduga-duga bahwa Yesus adalah Tuhan.
Di mana datanya mereka Begini menduga? loh, Bu. Jangan di sini Coba penipuan. kalau Saya nggak suka penipuan. Kami tidak menipu di sini. Kami dilarang menipu. Orang Kristen dilarang Makanya di berbohong. mana di situ datanya? Oh, kalau begitu siapa seorang nabi besar itu? Kita lihat kan konteksnya, Bu. Coba baca baik-baik lah. Bu. Saya tidak mau lihat konteksnya. Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Nah, siapa Iya, nama nabi besar itu? mereka itu menduga bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Di mana datanya mereka menduga? Di mana datanya mereka menduga? Coba aku jelaskan, Bu ya. Aku jelaskan. Coba dengar dulu. Yesus kan menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Toh? Aku jelaskan dengan bahasa sederhana. Supaya kita mengerti. Yesus kan membangkitkan orang mati. Lalu kan banyak orang di situ. Ya? Lalu banyak orang di situ. Nah, Kemudian orang jangan lalu-lalu. Pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, mereka memuliakan siapa? memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Allah itu Yesus. Allah itu Yesus. Sebentar dulu. Coba dengar dulu penjelasan saya. Kalau begini, diskusinya Allah itu siapa? Tunggu dulu. Loh, ya, kita harus secara detail mengkoreknya. Yesus membangkitkan anak muda itu dan memberikan kepada ibunya. Lalu mereka merasa ketakutan. Terus mereka memuliakan Allah. Pertanyaan saya, Allah itu siapa? YHWH. Yahweh. Apakah dia Yesus? Bukan. Bukan. Jadi Yesus yang membangkitkan anak muda itu, kenapa mereka malah memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus? Hanya kok ibu kan mau dijelaskan, nggak mau dengar. Bagaimana? Jelaskan sama saya. Jadi kan begini, kalau kita lihat konteksnya ini. Jadi begini. Ketika orang kan waktu Yesus membangkitkan orang mati itu dengan kuasanya, kan orang banyak di situ, ya. Ketika mereka melihat perbuatan ajaib itu, mereka merasa ketakutan. Orang-orang banyak ini merasa ketakutan. Lalu kemudian orang banyak itu memuliakan Allah. Lalu orang itu berkata, orang nabi telah muncul di antara kita. Yang dikatakan seorang nabi ini yaitu Yesus. Seorang nabi telah muncul dari kita. Jadi nabi itu siapa namanya? Sebentar, anggapan mereka Yesus itu seorang nabi. Di mana mereka menganggap? Di mana di situ katanya tulis menganggap? Kalau kita baca konteksnya, Bu, di mana di situ mereka menulis menganggap? Memang tidak ditulis menganggap, tapi kalau kita lihat konteksnya, jadi kau ngomong ini berdasarkan apa? Konteks. Asumsimu. Bukan asumsi. Mana konteksnya di situ mereka menganggap? Di mana konteksnya? Ibu kan sudah kujelaskan tadi, Bu. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, kan orang banyak di situ tuh, ya kan? Di mana konteksnya? Di mana konteksnya? Bang Yesus itu, ya sebentar dulu Bang. Di mana konteksnya? Kalau mereka menganggap, memang mereka kan menduga dan berkata, coba dengar dulu, Bu. Coba dengar dulu. Di waktu Yesus membangkitkan orang mati, kan banyak orang di sekitar di situ. Ya, lalu ketika Yesus mereka mujizat, Yesus yang Tuhan saya ini bisa membangkitkan orang mati, lalu orang-orang itu menjadi ketakutan, lalu akan Allah sambil berkata nih orang banyak ini, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan siapa nama nabi itu? Siapa nama nabi itu? Yesus. Mereka beranggapan bahwa Yesus. Siapa nama nabi itu? Yesus. Dengar dulu. Mereka beranggapan bahwa mereka menganggap Yesus itu nabi apa Tuhan? Anggapan mereka, kan mereka menganggap, seorang nabi besar telah muncul dari kita. Di situ kan mereka menganggap Yesus itu nabi, itu siapa? Orang banyak yang ada di sekitar situ. Kau baca yang 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sekitar Yudea saja. Nah, tapi kan sekarang orang Yudea ini bangsa apa? Orang Yudea ini bangsa apa? Kalau nggak salah mereka orang Samaria. Hah? Orang Israel juga. Kau belajar ya? Sejak kapan Yudea Samaria?
Nggak usah kemungkinan-kemungkinan. Atau ini lagi kesaksian Kristen. Kamu aja lagi. Tunggu dulu sebentar Bang, sebentar biar diselesaikan dulu Bang. Sebentar dulu, nanti masuk sama Bang kesaksian ya, bentar ya. Saya bertanya, Yudea ini bangsa apa? Ya sebentar Pak Bang Paulus. Yudea ini bangsa apa? Ya Yudea itu orang Israel lah. Nah, orang Israel dan sekitarnya. Pertanyaan saya, tadi yang kita baca di dalam Matius 15, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari umat Israel. Di dalam Matius 10 juga, Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil hanya seputaran di bangsa Israel. Bukan di luar dari, jangan di luar ke bangsa lain. Itu kata Yesus. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus seorang nabi, ini bangsa siapa? Aduh, Bu, Ibu, sudah kubacakan. Yang mengatakan Yesus seorang nabi besar, ini bangsa siapa? Lalu tersiarlah ketika dia sudah menyembuhkan tersiarlah Yesus. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar Yudea. Pertanyaan saya, Yudea ini bangsa apa, adekku? Pokoknya di sekitar Israel loh, maksud ini lingkungan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mengatakan Yesus, Tuhan, B Nabi. Aduh, gimana sih Bu ini pertanyaannya? Saya bertanya, bangsa Israel kan tersiar nih nama Yesus di seluruh Yudea dan sekitarnya. Makanya saya tanya, bangsa Israel mengatakan ketika Yesus membangkitkan anak muda itu, bangsa Israel mengatakan Yesus ini apa? Tuhan, B Nabi. Ibu lompat-lompat. Kalau diskusi coba satu-satu. Saya nggak lompat. Ini masih di dalam konteks Lukas 7. Bangsa Israel mengatakan Yesus ini Tuhan, B Nabi. Tentulah mereka menganggap nabi. Kan sudah dikatakan di situ. Mau berapa kali mau dijawab-jawab Ibu? Saya tahu Jadi yang Ibu itu. mengatakan Yesus Tuhan, yang mengatakan Yesus Tuhan adalah Ibu nggak usah lah pakai kalimat-kalimat yang menjebak. mengatakan Saya sudah Yesus mengerti Tuhan maksud itu. adalah yang Ya, saya, mengatakan Yesus Tuhan. Saya. Ya udah, bangsa Israel itu mengatakan Yesus hanya seorang nabi. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus Tuhan? Pertanyaan saya balik Bu ya, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya Bu ya, jawab Bu ya, jawab ya. Kalau dia seorang nabi, adakah nabi yang bisa membangkitkan mati tanpa Elia. Oke, baca Elia. Elia membangkitkan orang mati dengan bantuan kuasa Tuhan. Loh, kamu lucu. Kamu baca di dalam Lukas. Elia. Bangsa Israel itu siapa? Bukan Elia. Yesus. Karena Sebentar dulu. dengar. Kau dengarkan saya. Perpanjang sama kau. Kau dengarkan saya baik-baik. Orang Israel itu tidak pernah mengatakan Tuhan yang menjadi manusia. Orang Israel tidak pernah itu adalah manusia. Tidak pernah. Ya, makanya ketika ada keajaiban seperti itu, mereka sudah melihat sebelum Yesus pun datang, mereka sudah melihat mukjizat dari siapa? Dari Nabi Musa. Pada waktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, Musa pun sudah membuat suatu mukjizat, suatu tanda-tanda mukjizat. Mereka tahu mukjizat yang dibuat oleh nabi-nabi itu bukan dari tetapi dari izin Tuhannya mereka. Oke. Sekarang Tetapi tunjukkan mereka saya. menuhankan Nabi. Sekarang Kau jangan tunjukkan saya sudah selesai sama kau. Saya sudah selesai sama kau. Ya, Saya sudah selesai. betul dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Bentar, izin sedikit. Waalaikumsalam, ya. Izin sedikit. Sebentar, izin Bang kesaksian. Biar selesai dulu ini. Bangsa Israel ketika melihat tanda-tanda mukjizat dari nabi-nabi yang lain, itu mereka tidak tuhankan nabi itu.
Mereka tahu itu adalah mujizat. Tuhan tidak pernah bermujizat. Tidak mungkin Tuhan itu melakukan mujizat. Nabi dan Rasul. Itu salah satu pernyataan bahwa mereka seorang Nabi dan Rasul. Kau sendiri yang menunjukkan data sama saya. Yesus membangkitkan anak muda ini, tetapi yang dimuliakan oleh bangsa Israel itu adalah Tuhannya. Yesus yang bernama siapa? Yang di dalam Bibel kau yang bernama Allah. Dan apa kata bangsa Israel? Kamu baca 16-nya. Apa kata bangsa Israel itu? Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Umatnya ini umat siapa? Umatnya Yesus. Bukan umatnya Allah. Allah tidak ada umat. Nabi Rasul yang punya umat. Kau jangan nipu-nipu lah. Ya, seorang nabi. Yesus sudah dikatakan bangsa Israel itu nabi. Nah, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Ya, di luar dari bangsa Israel. Makanya perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Tuhan, dia manggil Yesus Tuhan. Terus dia menyembah kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Tidak patutlah mengambil remah-remah roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Apa jawab perempuan itu? Benar Tuhan, namun asu ini sampai segitunya penegasan Yesus kepada apa? Kepada orang Israel. Fix itu sebenarnya Yesus hanya seorang nabi. Nabi untuk bangsa Israel. Sama seperti dengan Musa. Yesus hanya seorang nabi. Itu saja sebenarnya. Bang Kesaksian Kristen silakan sama dengan Bang Joker. Kalau apa? Atau Bang Kristen menanggapi ini terserah. Silakan. Selamat siang Bunda Nora. Selamat siang Bunda Nora. Saya mau menjawab Bunda Nora ya. Bunda Nora tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman Muslim. Saya cuma mau menjawab ya, Bunda Nora tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu cuma sekedar nabi. Yes, kami orang Kristen mengakui itu. Tuhan Yesus itu punya gelar, bukan cuma nabi, Raja Damai, seorang imam. Makanya Hendra, kalau kau tidak punya ilmu untuk naik ke atas, jangan kau naik ke atas. Tuhan Yesus nabi, betul Tuhan Yesus nabi. Tuhan Yesus Raja Damai, betul Tuhan Yesus Raja Damai. Tuhan Yesus imam, betul Tuhan Yesus imam. Tapi itu tidak menurunkan ketuhanan Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Matius 2 ayat yang ke-11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Terus gimana lagi? Matius 13 ayat yang ke-57. Matius 13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya sendiri. Ketika Tuhan Yesus menjalankan tugasnya dengan otoritasnya sendiri. Matius 7 ayat yang ke-29. Saya bukakan datanya. Matius 7 ayat yang ke-29. Sebab ia mengajar mereka seorang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi untuk apa kita menolak? Loh, Tuhan Yesus gelarnya memang seorang nabi. Tuhan Yesus itu nabi, Tuhan Yesus itu Raja Damai, Tuhan Yesus imam besar. Kenapa kita harus menolak? Memang itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, terkait dengan Elia dan Henok, Bunda Nora tadi sempat mengutip sedikit. Lah, Elia aja tanpa kematian dia dibangkitkan ke sorga kok. Yes, betul. Elia dan Henok di dalam Kejadian 1 ayat ke-24 itu tanpa mengalami kematian dia terangkat ke sorga. Karena apa? Dia bergaul dengan Allah. Maka otoritas Tuhan yang terjadi. Amsal 16 ayat ke-9. Bunda Nora memikirkan caranya, tetapi otoritas Tuhan lah yang terjadi di situ. Itu ya teman-teman. Untuk jangan kau kata kalau Tuhan Yesus itu nabi. Memang nabi. Udah bang. Udah bang. Diskusi dengan Bunda Nora. Sebentar. Sebentar Joker. Sebentar sedikit Joker. Loh, bukan ya. Sebentar Joker, nggak kayak gitu. Nggak. Kalau kamu nggak seperti itu. Jangan takut. Nggak ada takutnya. Oke. Saya terima jawaban dari Bang Kesaksian. Ya. Yang pertanyaan saya tadi, yang mengatakan Yesus seorang nabi itu dari bangsa mana? Kita sistem TikTok dulu. Sistem TikTok.
itu adalah seorang nabi besar, itu dari bangsa mana? Jawab semua bisa. Di mute. Disebut sebagai nabi. Oke. Ya. Saya dijawab semua, datanya saya dijelaskan. Ya, kan seorang nabi besar itu dari bangsa mana? Ya, bangsa mana dulu? Nah, saya sudah tunjukkan Tuhan ketika dia menjadi Abang apa? Suaranya kayak mendem, Bang. Abang nggak pakai headset. Suaranya mendem, Bang. Suaranya kayak mendem. Kayak keras. Pakai headset, Bang. Suaranya kayak gimana? Pecah begitu. Masa pecah? Ya, ini Bang kesaksian. Cepat perbaiki dulu alat-alat tempurnya. Suaranya. Biar bisa kondusif kita. Tadi nggak mau berdiskusi soalnya cuma mau Iya, menjawab aja. kayak bunyi suara pakai kipas ya, Bang. Pakai kipas ya, Bang. Oh, tapi kayak bunyi kayak gimana gitu? Bisa berisik. Oke, kalau memang berisik saya izin turun, nggak apa-apa. Saya nggak pakai kipas soalnya. Itu. Bukan. Enggak. Tidak seperti itu, Suaranya itu suaranya itu kayak memang nggak begitu jelas gitu loh, Bang. Cuma kayak ada kresek-kresek gitu kesaksian. Aku pun Iya, juga dengar. maka itu. Oh, berarti jaringan Gitu. lagi nggak ini ya. Udahlah ya. Oh iya, siap. Lanjutkan aja itu. Itu tadi pertanyaan dari Bunda, ya kan, yang orang yang dikatakan Iya. Nabi besar ini itu berasal dari daerah mana, Bang kesaksian? Kan aku harus berangkat jualan kan tuh pagi tadi sampai pagi soalnya sama Pastor Wapi diskusinya sebentar ya. Jadi jangan membantah orang Kristen itu kayak Hendra, ketika ilmumu belum cukup untuk menjawab, jangan kau naik ke atas modal ngeyel, terus kau bantah Yesus itu sebagai nabi kau tidak sanggup menunjukkan datanya. Jangan seperti itu jadi orang Kristen. Itu kan, jangan kau bantah loh, Tuhan Yesus kan gelarnya dia imam besar, raja damai, nabi juga, betul seperti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak perlu dibantah untuk narasi itu. Ya, mohon maaf untuk Bunda Nora, sebenarnya aku cuma naik mau menjelaskan itu aja. Aku nggak mau berdiskusi dua arah dengan Bunda Nora karena aku mau berangkat jualan, Bun. Itu. Dan aku udah lama nggak ketemu Bunda Nora. Itu. Ya, sama-sama. Gol, Bunda. Ya, Selamat berpuasa ya, Bunda. sama-sama. Ya, jadi aku cuma mau menjelaskan itu dan sebenarnya mau ngobrol sama Bunda Nora. Itu aku udah jelaskan ya. Ya teman-teman, aku izin pamit ke bawah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa semua. Oke, siap, sama-sama Bangku. Dengar itu Hendra, jangan ngeyel. Jaringannya memang jaringannya. Untuk Bang Joker kalau mau diskusi Jaringannya Bang kesaksian jelek. nanti Bang ya, silakan Bang Joker nanti ngomong saya boleh nanti ya. Iya. Silakan. Baik Bang ya. Abang jualan apa Bang? Jualan kayak Baru aku mau kutunjukin ayatnya di mana dia dikatakan nabi terus dikatakan nabi. Hampir berapa ratus ayat itu. Keturun dia. Nah, Bunda Nora, ini aku si Cobra ini, akunku tadi kena report tadi. Yang satunya. Iya, dari suaramu. Iya. Disapa dulu yang saya. Iya. Edi, selamatkan sore Edi. Bang Edi. Halo Bang Edi. Bang Edi, monitor. Masih loading. Oh, masih loading. Masih apa dipilah-pilah, dipilih-pilih ya. Masih dibolak-balik. Iya. Iya. Buat 100 juta 200.000 mata memandang di tap-tap layarnya ya. Dikencang-kencangkan tap-tap layarnya. Dan juga jangan lupa di follow. Bersama kita di sini Joker Ganas. Bang Edi, selamatkan sore monitor. Masih muter-muter dia. Oh, wallahu a'lam. Ntar lagi tuh jatuh ya. Kontol kayaknya kan. Oh, sudah. Aku tadi kok ngelihat bangsa kesaksian kok kayak apa ya, terlalu keluar gitu emosinya, kayak langsung tar gitu. Kencang gitu dia. Dia dendam sama kau Joker.
Enggak mungkin sama aku ya. Nah, itu jengkel sama Hendra itu. Karena apa? Dia kan tidak mengakui datanya, dia mengelak dia. Ya, ini ada tamu Bang, disapa Ya. dulu. Bang Ilham, selamatkan sore Bang Halo, Ilham. selamat siang. Bang Ilham. Bang Buka Ilham, mute-nya Bang Ilham. open to you mic. Bang Ilham. Apa ya? Saya standby dulu bentar ya. Ya, boleh Bunda, boleh. Ada Boleh, boleh. Bang Ilham. Ilham, open to you mic. Ilham, open to you mic. Oh, oke Halo. Bang. Wah, Halo. saya Inggrisnya, untuk tadi nggak pakai bahasa bisu ya. Ya, Saya Islam mau tanya aja Bang. Iya, Muslim saya. Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau sampaikan Bang? Oke. Ya, barangkali ada yang mau Ya, disampaikan saya Bang. Soalnya kita menyiapkan satu slot ini untuk OTM Bang, untuk kita diskusi. Menunggu waktu puasa Bang. Barangkali ada penyampaian Bang, silakan. Yesus itu nabi. Jaringannya. Oke, kalau semisal Yesus itu sebagai Tuhan, nah kenapa datanya terakhir setelah Nabi Adam? Nah, sedangkan Nabi Adam itu kan terlahir tanpa ayah dan ibu. Berarti kan ada penciptanya. Nah, bagaimana kok Yesus bisa dikatakan sebagai Nabi atau dikatakan sebagai Tuhan ya si umat Nasrani? Seperti itu saja sih mau tanya. Ya, sebenarnya ini mereka ini sudah kekeliruan Bang. Padahal itu di Bible sudah Ini Calvin bandel kali loh Calvin ini. Nggak ini dalam seneng kali dia, pengen naik dia kayaknya. Nah, sini Calvin, Calvin. Ya dulu. Di sini ya Bang Ilham ya, pinjam kursinya dulu bentar ya Bang Ilham ya. Biar dulu Bang, kita kasih tahu dulu ini, bentar. Jadi Bang Ilhamnya dalam mereka itu sudah dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu benar bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini jelas sekali Yesus itu hanya utusan. Kalau dia itu Tuhan, berarti konteksnya dia itu nggak tulis sebagai utusan, melainkan Tuhan yang telah diutus. Itu baru betul kalau dia itu Tuhan. Nah, tetapi kalau kita menuju dalam Islam, diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 17 dikatakan ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih putra bin Ibnu Maryam itu adalah anak Allah. Nah, jadi kebanyakan yang kulihat para seperti Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Amaban itu karena ayat tersebut. Ya, sudah jelas ya Bang Ilham ya? Jelas. Ya? Itu ada boru tuh, minta naik boru tuh. Ya. Oke, silakan Bang Paulus. Oke. Silakan yang mau naik aja lagi. Pak Ulus. Nah, silakan Mukti. Bapaknya belum. Mana tadi Calvin tuh? Ini bapaknya Paulus ini. Ya, Pak Ulus. Boru. Mana tadi boru itu? Katanya agama kalian diajarkan untuk mengurusi agama orang lain ya. Katanya kayak gitu typingnya tadi. Nggak gitu konsepnya boru. Komal ini, ROM ini dibikin itu untuk meluruskan ya, menampal otak-otak akal-akal yang bocor, pala-pala yang bocor. Nah, itulah fungsi daripada ROM ini. Menyembuhkan segala penyakit. Gitu. Ini yang bawa kan mengatakan Islam nggak pede dengan kitabnya. Padahal mereka yang tidak pede dengan kitabnya. Ketika kita suruh membuka datanya, dia nyuruh kita. Masa dia yang berak kita yang cebokin, kan gila namanya. Coba ini ya, assalamualaikum, selamat sore Bang Pinpo. Silakan maju Ter. Datang dalam.
Halo Bang Pinpo Monitor. Halo Bang. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Dari mana Bang? Islam atau Kristen? Kristen. Lanjut Bang Joker. PKI Nisa. Tanya aja dia Bang Joker, kenapa nih? Kenapa nggak puasa? Itu aja Bang Joker. Bang Joker nggak puasa. Nah, tanya ke Pimpo, Pimpo kenapa nggak puasa kau Pimpo? Ya kami kan tidak puasa. Kenapa kalian harus bahas agama orang lain? Bahas agama kalian di bulan yang suci ini. Nah, kenapa kau bahas agama kamu? Karena kamu menuhankan manusia itu. Kenapa udah kau yang udah nggak percaya lagi kau? Ngapain sih kamu manusia? Udah nggak percaya lagi kau sama agamamu? Istimewa agama saya, goblok. Ya iya, ngapain kok istimewa Bang? Ya, bahas kemudiannya lurus. Udah bahas agamamu. Jika kalian tidak menyomot kitab kami tidak ada pernah agama Kristen menyomot agama kalian. Paham? Ayo Bang Pikal, lanjut Bang Pikal. Bang. Kalau enggak kau comot ngapain? Biar Bang Joker aja Bang. Allah dan legal kau. Kasih tema aja Bang, kasih tema Bang. Allah Tuhannya menandakan Allah Tuhan Yesus. Ngerti kau? Kau menandakan tidak ada imanmu dari agama Islam. Kau tahu? Lebih tahu kau agama orang lain daripada agamamu. Kutanya ke kau, ada nggak agama saya yang paling benar dengan menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada nggak literasinya dalam Bible kau menyembah Yesus akan masuk surga? Kau jawab. Lebih mengerti tahu daripada agamamu. Berarti kau nggak kuat imanmu. Kau jawab. Nggak kuat imanmu di bulan yang suci.